Halo guys, balik lagi channel gue NDG Video. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomachine Chapter 263. Wow, lagi seru-serunya nih guys. Ya, yang dimana MC mengetahui masa depan, ya kan? Bukan masa depan sih, iya memang termasuk masa depan, tapi sekilas tentang ingatan Nano, yang dimana Nano ini dibuatnya, terus apa yang terjadi, kenapa Nano ini dikirim ke masa lalu, ke MC lah, ditaruh di situ. Jadi udah kelihatan jelas ya ceritanya gimana. Dan ternyata di sini ya, jadi cucu masa depannya si Cheatnya kali ya, masa depan channel ini atau MC kita ini, sekte demonik ini mungkin udah hilang kali ya, udah nggak ada ya kan ya, mungkin karena tergerus waktu serta kekuatan sekte demonik pun udah udah nggak bisa lagi kan, udah nggak sekuat dulu sewaktu pas masih ada si Shenboy yang memimpin atau MC kita. Nah, karena juga ada kendali dari si Sigblad ini. Dan jadi ketua Sigblad ini adalah orang yang mondar-mandir dari masa lalu dan masa depan untuk mengubah timelinenya ya guys ya. Jadi dia sengaja menggagalkan si MC ini atau sekte demonik ini untuk berkembang, untuk maju. Jadi dia mengubah sejarah lah ya, dimana sejarah yang harusnya sekte demonik itu sebuah sekte yang kuat ya kan, diubah sama dia menjadi sekte yang makin lama makin lemah. Dan sekarang cicitnya pun nggak tahu nih, tekniknya pun udah hilang kayaknya ya. Nggak tahu nih apakah kayaknya cicitnya juga udah nggak bisa berkultivasi lagi kayak dulu semenjak si MC yang memimpin. Nah, makanya di sini cicitnya atau cucunya yang di masa depan itu mengirimkan sebuah alat nanomachine untuk mempercepat si MC ini semakin kuat. Jadi bukan MC lemah ya, sebenarnya MC itu udah kuat guys tanpa nanomachine, tapi kalau nggak ada nanomachine agak lambat pertumbuhannya, makanya dikirimnya si nanomachine untuk mempercepat. Agar kenapa ya, agar si MC ini bisa menghadapi si ketua Sigblad nantinya ya kan? Karena ketua Sigblad lah sengaja ngebunuh si MC yang merubah timelinenya saat ini, yang seharusnya timeline MC itu menjadi yang kuat, jadi menjadi lemah di timeline saat ini. Jadi ada 3 timeline ternyata ya, yang gua cek ya. Jadi di timeline pertama itu si siapa tuh, gue lupa juga ya, si Sigblad ini ternyata bawahan salah satu ketua Sigblad guys. Kayaknya si siapa tuh si Sigblad ini yaitu anak buahnya dari pemimpin ketua Sigblad di masa lalu, yang pemimpin pertama ya kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah antara pemimpin pertama, kedua atau ketiga. Gue juga nggak terlalu jelas ya ngebacanya. Jadi karena dia nggak mau jadi bawahan terus, makanya dia nggak tahu cara dia dapat kekuatan apa. Dia ke masa depan, dia di masa depan pun dia mungkin mengetahui ternyata si sekte demonik itu udah besar kekuatannya ya, ya kan, disitu udah hebat lah di dalam tersebut. Dari situ dia mungkin menciptakan teknologi yang dimana dia pergi ke masa lalu dan ngebunuh MC mungkin ya, kata gue dia ngebunuh salah satu MC di sekte demonik ya kan, sehingga sekte demonik itu makin terprosot ya kekuatannya. Nah, untungnya di timeline kedua, di timeline pertama si MC pertama itu udah jadi kuat ya, bukan MC saat ini ya, ada deh mungkin ketua pemimpin sebelumnya itu menang lah. Nah, di timeline kedua ini ternyata ketua Sigblad lah yang paling kuat sampai ke masa depan. Dan di timeline ketiga ini barulah nih MC. Nah, mungkin di timeline kedua si Sigblad ini udah berhasil ngebunuh si MC. Nah, di timeline 3 ini si cucunya balik ke masa lalu untuk mengubah sejarah. Jadi dia timelinenya bercabang ya kan. Itu biasanya menurut orang-orang yang sering baca masa depan. Tapi kata si cucunya ini ternyata garis timeline ini tuh sama guys, nggak ibaratnya nggak merusak
ya, karena nanti si MC pun nanti bisa ke masa depan ketemu cucunya. Ini bakal seru sih ceritanya ya. Cerita Nano Magic ke depannya bakal lebih seru lagi kalau kata gua. Jadi ketahuan nih inti ceritanya ya. Nano Magic pun kayaknya nggak sengaja juga melepaskan apa ya namanya, data-data kelahiran dia kerekam di, mungkin gara-gara kerusakan melawan si petir itu ya kan. Dan MC juga sekilas ngelihat cucu-cucunya ternyata selama ini berjuang buat ngebangkitin sekte demonik. Jadi bukan untuk kejahatan ya, tapi untuk mencegah si Sigblade ini. Jadi Sigblade ini susah nih. Dan di sini juga ada namanya Time Patrol guys. Jadi ada kayak orang yang nggak bisa masa lalu tuh diawasin, ya mau ke masa lalu ke masa depan tuh diawasin oleh tim patroli agar nggak merusak waktu. Ternyata kenapa Sigblade ini bisa lolos? Nah, Sigblade ini ternyata punya pengaruh besar di masa depan serta di masa lalu. Jadi dia ini kayaknya di masa depan ini dia ketua dari tim patrol, kata gue sih. Kayaknya dia tuh yang memegang kendali pemerintahan deh ya, kekuatan yang besar. Mungkin kayak di masa lalu aja dia banyak mata-mata, di masa depan pun kata gue dia banyak mata-mata. Makanya dia mau ke masa lalu ke masa depan tuh nggak ada yang bisa nangkep dia guys, karena ada orang dalam ya. Nah di sini bakalan agak susah nih lawannya. Nah untungnya si MC ini kekuatannya mungkin udah satu langkah kayak dewa kali ya. Jadi ke masa depan pun kayaknya agak susah untuk orang-orang masa depan untuk membunuh dia ya, meskipun ada teknologi ya. Mungkin gue juga nggak tahu masa depan si cucunya ini hidup di masa depan seperti apa. Kalau di masa depan kayak Swallow Star tuh, kalian tahu kan, yang punya kekuatan masih punya kekuatannya, itu bahaya. Berarti kekuatan MC bisa aja diremehkan, atau masih aja ada yang lebih kuat dari MC di masa depannya si cucunya ini ya. Kalau ceritanya dibikin kayak Swallow Star. Kalau di Swallow Star kan MC-nya itu emang dari masa depan, yang dimana teknologinya udah maju, terus kekuatannya juga udah maju. Ngelawannya itu bukan lagi manusia bumi, tapi antar galaksi guys, alien dan lain-lain. Mungkin kalau dibikin cerita kayak gitu agak seru juga ya kali MC ya. MC dari masa belum ada sih yang kayak gitu. Kalau gue lihat ya ada, tapi nggak teknologi maju berkembang kayak gitu guys ya. Nah di sini kekuatan si Sigblade ini, ketua Sigblade nggak bisa diremehin ya. Kayaknya dia bisa lebih kuat dari MC guys kekuatannya. Dia juga bisa berubah wajah ternyata ya guys ya. Keren juga ya di sini. Contohnya si cucunya ini bisa merubah wajah ya kan, makanya kembali ke masa lalu. Dia nggak kena efeknya guys ya. Oke, mungkin juga sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, website, aplikasi, UX UI, serta belajar gimana cara menghasilkan uang dari rumah, cek di playlist YouTube gua, atau bisa DM IG gua. Nanti gua masuk ke grup gratis ya guys. Di situ udah ada semua cara-cara mulai dari nol. Kalau sudah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.